Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herada Saputri. Kelompok 7, peran statistik dalam penelitian dengan mata kuliah metodologi statistik dalam penelitian. Nah, penelitian dan statistik memang tidak bisa dipisahkan, meskipun ada jenis penelitian lain yang tidak membutuhkan peranan statistik yang dominan atau penelitian kualitatif. Namun, untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa direalisasikan ke populasi yang lebih luas diperlukan ilmu statistika, yakni suatu gejala itu adalah nyata jika bisa dilihat, diukur, dan diklasifikasikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peran statistika dalam penelitian, mari kita cermati terlebih dahulu proses penelitian. Di sini ada proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah, sehingga langkah-langkahnya sistematis. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi adanya masalah, dilanjuti dengan pemecahan masalah, dan tentu saja dalam merumuskan teori peneliti tidak sembarangan. Harus berdasarkan temuan-temuan atau teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, teori inilah yang disebut hipotesis. Hipotesis baru jawaban sementara dari permasalahan yang ingin dipecahkan peneliti. Proses penelitian selanjutnya adalah mengumpulkan data-data atau fakta-fakta di lapangan untuk membuktikan apakah teori sementara yang diajukan peneliti tersebut benar atau salah. Yang kedua itu ada peran statistik proses penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk mengungkap suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang terjadi per individu, kelompok, masyarakat atau organisasi berupa perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan. Selanjutnya itu ada peran statistik dalam penelitian. Setelah kita mengetahui proses dari penelitian secara umum, kita dapat membayangkan kira-kira pada bagian apa statistik dibutuhkan. Secara umum, statistika dibutuhkan dalam 4 tahap penelitian, yakni tahap pertama itu ada penentuan sampel. Statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar mempermudahkan mempresentasikan populasi. Yang selanjutnya itu ada mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu instrumen yang valid dan variabel. Statistik berperan dalam menguji apalah instrumen yang digunakan sudah valid atau variabel. Yang ketiga itu ada menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Misalnya dengan dibikin tabel atau diagram. Yang keempat itu ada analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik adalah untuk menganalisis data dalam menguji hipotesis. Yang selanjutnya itu ada peranan atau kegunaan statistik dalam penelitian. Statistik sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, kita menggunakan ilmu statistik dalam keseharian. Misalnya, perhitungan pengeluaran bulanan yang kita buat dalam bentuk hitungan persen. Di sini menurut Sugiono,
pada tahun 2016, statistik memiliki peranan penting dalam penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang satu itu ada alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih banyak dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu untuk alat untuk menguji validitas atau reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas atau reliabilitasnya terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain itu ada tabel, grafik, diagram, lingkaran, dan piktogram. Yang keempat itu adalah sebagai alat untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, tesis, ANOVA, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofia Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Ulfa dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan sedikit atau kelanjutan daripada makalah kami, yaitu yang bagian D, peranan atau kegunaan statistik dalam penelitian. Statistik sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, kita menggunakan ilmu statistik dalam keseharian. Misalnya perhitungan pengeluaran bulanan yang kita buat dalam hitungan persen. Penghasilan panen dari perkebunan terdapat statistik dalam perhitungannya, dan lain sebagainya. Banyak sekali siswa atau mahasiswa merasa kesulitan dalam belajar statistik. Sebenarnya belajar statistik itu sangatlah mudah apabila kita menguasai konsep dasar tentang statistik. Karena ilmu statistik ini sudah kita pelajari mulai dari sekolah dasar atau SD, dilanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Juga terdapat materi statistik. Apabila kita memiliki konsep mengenai statistik di perguruan tinggi, ada banyak sekali kegunaan statistik dalam penelitian. Di antaranya, menurut Sugiono 2016, statistik memiliki peranan penting dalam penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dengan demikian, jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. 2. Alat untuk menguji validitasan stabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik dengan lingkaran, dan page
selanjutnya yang terakhir, alat untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, anopaan dan lain-lain. Sedangkan penggunaan statistik menurut Ridwan tahun 2015 adalah sebagai alat untuk 1. Komunikasi, 2. Deskripsi, 3. Regresi, 4. Konstelasi, 5. Komparasi. Menurut Sujana tahun 2005, dunia pendidikan atau riset dimanapun dilakukan bukan saja telah terdapat manfaat yang baik dari statistik, tetapi sering harus menggunakannya. Minimal penggunaannya metodenya. Sesungguhnya statistika sangat diperlukan bukan hanya saja alat penelitian atau riset, tetapi juga perlu dalam bidang pengetahuan lainnya seperti teknik, industri, ekonomi, astronomi, pemerintahan, pendidikan, psikologi, meteorologi, geologi, formasi, ekologi, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Lanjut yang bagian E, macam-macam statistik. 1. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi atau inferensi. 2. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan akan digeneralisasikan dalam kurung diinferensikan untuk populasi di mana sampel diambil. Selanjutnya, statistik inferensial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametrial dan statistik non parametris. Statistik parametris adalah digunakan untuk menganalisis data interval atau risiko dan diambil dari populasi yang berdistribusikan normal. 2. Statistik non parametris. Statistik non parametris adalah digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi dari tidak harus normal. Dalam hal ini teknik korelasi dan regresi dapat berperan sebagai statistik inferensial. Baik, itulah sedikit presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.